Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dengan bahasan-bahasan seputar adab dan akhlak, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-25, masih bahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bab ini, yaitu hadis yang ke-24, dan bab ini ada beberapa hadis, sehingga kita hari ini akan melanjutkan bahasan dari bab tersebut, yaitu hadis yang ke-25. Silakan bisa dilihat bukunya, halaman 42, halaman 42. Ya, hadis yang ke-25. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Akhbaratni Asma binti Abi Bakar. Telah mengkabarkan kepadaku, yaitu Asma bintu Abu Bakar. Beliau mengatakan, qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Asma bintu Abi Bakar mengatakan, ibuku telah mendatangiku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena rindu. Kata Asma bintu Abi Bakar, ibuku, ibunya ini masih musyrik begitu. Ibunya masih dalam keadaan musyrik, di mana dia datang dari Mekah menuju Madinah untuk menemuiku, padahal dia adalah seorang yang musyrik. Dan ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Aku pun bertanya kepada Rasul, bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku ini? Aku sambung kekerabatan sebagai anak kepada orang tua, walaupun orang tuanya adalah non-muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Apa na'am? Iya. Rasul mengatakan, iya. Kamu sambung orang tuamu, kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Disebutkan oleh periwayat hadis ini, Ibnu Uyainah, fa anzalallahu fiha, maka turunlah ayat
atau surat dari Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Turun surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Apa bunyinya? La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fiddin. Apa artinya? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu karena agama. Maknanya kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengabarkan bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang musyrik. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Termasuk seandainya dia adalah kerabat kalian, orang tua kalian, tidak dilarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Naam, ini turun dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini bersumber dari sahabiah yang bernama Asma. Asma bintu Abi Bakar. Mungkin sering kita dengarkan Aisyah ya, Aisyah bintu Abi Bakar. Kalau ini Asma. Apa hubungan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Asma bintu Abi Bakar? Jadi antara Aisyah dengan Asma yang meriwayatkan hadis ini, antara keduanya sama-sama anaknya Abu Bakar. Tetapi antara Aisyah dengan Asma ini saudara sebapak, begitu. Saudara sebapak. Abu Bakar itu memiliki lebih dari satu istri. Di antara salah satu istrinya itu bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Dari istri yang namanya Qutailah bintu Abdul Uzza, maka punya anak lahir dari istri ini yang bernama pertama Asma, kemudian Abdullah. Dari istri yang lain diantaranya yang kedua adalah istrinya bernama Ummu Ruman. Dari istri yang namanya Ummu Ruman ini punya anak yang pertama namanya Aisyah. Yang kedua namanya Abdurrahman. Sehingga antara Asma bintu Abi Bakar dan Aisyah itu saudara sebapak. Saudara sebapak. Jadi ada saudara seibu, ada saudara sebapak, ada saudara sebapak, seibu atau saudara kandung. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Asma bintu Abi Bakar mengabarkan bahwa ibunya datang, dan ketika itu ibunya itu masih di mana? Ya, tinggal di Mekah. Datang ke Madinah dalam rangka apa? Untuk bertemu dengan anaknya. Ya, bertemu dengan anaknya yang bernama Asma. Sedangkan Asma ini ikut bapaknya, ikut Abu Bakar. Ketika Rasul berdakwah, ya, maka Abu Bakar itu awal pertama kali Rasul berdakwah, Abu Bakar masuk Islam. Dan diikuti juga oleh sebagian anak-anaknya ketika itu. Dan juga ya istrinya, ya, di antara ada yang enggak ikut, ada yang ikut ya masuk Islam. Nah, karena ketika itu tentunya waktu yang lama, namanya orang tua itu kangen, pengen ketemu anaknya. Maka datanglah ibu dari Asma ini ke Madinah. Datang sampai di Madinah karena pengen ketemu anaknya. Ketika bertemu dengan Asma, Asma ini belum melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ini ibu saya masih musyrik. Dia non-muslim. Sedangkan ada ayat-ayat tentang apa? Tentang batasan-batasan kepada seorang yang musyrik. Tetapi ini ibu saya. Dia datang jauh dari Mekah menuju Madinah karena pengen ketemu dengan saya. Kemudian Asma ini datang ke Rasul.
Ya, Asma ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Nah, ini pentingnya ya kita mengambil ilmu jamaah. Seringkali kita di dalam beramal itu amal dulu baru nyari dalil. Ya. Harusnya seperti apa? Harusnya kita itu ada dalil terlebih dahulu, kemudian beramal. Tetapi yang ada seringkali amal dulu, entah itu ada dalilnya atau enggak, baru nyari-nyari dalil. Yang benar seperti apa? Yang benar itu ya ada dalilnya enggak, kemudian laksanakan. Ya. Bukan akhirnya mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, setelah dicontohkan, setelah diamalkan, kemudian dia cari-cari dalil untuk pembenaran. Sehingga seringkali kita dapati cogalicok. Apa cogalicok? Ya digali-gali aja biar cocok, padahal enggak cocok. Itulah kenapa? Karena beramal dulu, kemudian nyari-nyari pembuktian. Harusnya ada bukti dulu, baru diamalkan. Sebagaimana ini Asma, dia datang ke Rasul, sabar sebentar. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, asiluha, apakah boleh aku menyambung silaturahim dengan ibuku ini? Sedangkan dia dalam keadaan musyrik. Ya. Dia bukan orang yang beriman. Dia adalah orang yang tidak beriman kepada engkau ya Rasul. Maka Rasul menjawab, iya. Ya. Silakan engkau Engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sambunglah silaturahim. Ya. Kemudian Asma pun pulang, kemudian dia menyambut orang tuanya, kemudian memperlakukan dengan sebaik-baik penyambutan. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama di antaranya menyambung silaturahim atau berbuat baik kepada keluarga, baik itu muslim ataupun non-muslim. Saya ulangi. Berbuat baik, bersilaturahim kepada keluarga yang muslim dan non-muslim. Ya. Bukan malah diputus. Bukan malah memutus. Udahlah karena saudara-saudara itu orang gak pada beriman. Mereka orang-orang kafir, udahlah lewat aja. Jangan. Ya. Jangan. Mereka untuk Untuk diperlakukan, mereka untuk bermuamalah dengan mereka dengan baik. Jangan sampai diputus. Ya, jangan sampai diputus. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, bahkan seandainya mereka berbuat jahat kepada kita sekalipun, maka enggak boleh membalas keburukan mereka dengan keburukan. Seandainya mereka itu tidak baik perlakuannya kepada kita dan mereka itu non-muslim, tetap kita untuk berbuat baik kepada mereka. Walaupun jahat. Ya. Kalau mereka berbuat baik, kemudian kita berbuat baik, ini namanya balas budi. Itu namanya balas budi. Tetapi menyambung silaturahim, seandainya mereka berbuat buruk pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah SAW mengatakan al-wasilu laisa bil mukafi. Menyambung silaturahim itu bukan balas budi, bukan. Dia baik, saya baik. Dia jahat, saya jahat, bukan. Walakinnal wasila, akan tetapi menyambung itu idza qata'a wasalahu. Apabila dia memutus berbuat buruk, berbuat jahat, tetap untuk disambung. Apalagi mereka tidak berbuat jahat. Ya, apalagi mereka tidak berbuat jahat, maka kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan seorang yang memutus silaturahim. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Entah yang diputus itu keluarga muslim ataupun non muslim. Ketika memutus
silaturahim, Rasul sampai mengancam demikian. Maka jangan sampai kita ya demikian. Ya. Bahkan disebutkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah silaturahim. Maka sambung silaturahim, bukan sekedar balas budi, bukan. Ya. Kalau balas budi itu ya bukan, ya kalau dia baik kita baik, ini namanya balas budi. Tetapi silaturahim lebih dari itu. Seandainya berbuat jahat, kita tetap untuk diperintahkan berbuat baik. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang ke-25 ini. Kalau saja orang tua, kerabat, saudara, mereka itu seandainya mereka musyrik, non-muslim, orang kafir, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita diperintahkan untuk menyambung mereka. Lebih lagi kalau orang tua kita muslim. Kalau saja orang tuanya itu musyrik, naudzubillah, itu saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kalau orang tua kita muslim. Lebih lagi. Ya. Kenapa? Karena kepada orang non-muslim pun mereka kita perlakukan dengan baik, apalagi yang orang tua kita sudah muslim. Kemudian ibadahnya rajin, taat. Maka nggak layak bagi seorang anak memutus. Apa alasannya? Ya. Tidak ada alasan memutus hubungan dengan orang tua. Kenapa? Karena ya silaturahim di dalam Islam bukan hanya sekedar membalas sesuai perbuatannya, bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat apa? An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Beribadalah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Jangan kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dalam ayat ini Allah menyandingkan setelah ibadah kepada Allah, kemudian menyambung kebaikan, kekerabatan, ya berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua, walaupun dia orang musyrik sekalipun, punya jasa untuk anaknya. Minimal lahir dari rahimnya dia. Minimal apa? Minimal orang tua itu sudah melahirkan. Bagaimana perjuangan ketika mengandung, bagaimana perjuangan ketika dia melahirkan. Maka tidak layak ketika seorang anak berbuat buruk walau dengan alasan masih musyrik. Terus bagaimana? Ya tetap berbakti. Adapun dalam urusan-urusan ibadah, dalam urusan-urusan keyakinan, dalam urusan akidah, nanti dulu. Seandainya dia mengatakan kamu harus keluar dari agama Islam, ini nanti dulu. Kenapa? Sudah pernah kita bahas di hadis sebelumnya tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana beliau tegas kepada orang tuanya yang menuntut agar Sa'ad keluar, agar Sa'ad murtad. Ya. Bahkan dia telah apa? Orang tuanya telah berazam, ya, bernadar dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau masuk rumah, nggak mau sisiran, nggak mau makan, nggak mau minum, mogok makan. Maka Sa'ad mengatakan, seandainya engkau wahai ibuku, bukan saya durhaka, tapi ini masalah masalah tentang agama. Seandainya engkau punya 100 nyawa, keluar satu persatu, saya nggak bakalan murtad. Mohon maaf, silakan kalau mau makan, kalau nggak makan ya silakan, nggak apa-apa, alias meninggal pun nggak apa-apa, begitu. Itu Sa'ad tegas. Tetapi selain itu dalam urusan muamalah,
dalam urusan kekerabatan sebagaimana haknya kepada yang lain, selama itu bukan yang berkaitan dengan dengan agama, silakan untuk berbuat baik. Ya. Dan harusnya ketika seorang sudah masuk Islam, kemudian mendapati orang tuanya belum masuk Islam, harusnya orang yang sudah masuk Islam ini berbuat baik, lebih berbuat baik. Kenapa? Sudah dapat ilmu. Bukan sudah masuk Islam, tambah akhlaknya buruk sama orang tua. Mungkin malah orang ngomong, kok akhlaknya baik ya waktu belum masuk Islam, sekarang udah masuk Islam kok malah akhlaknya buruk. Nah, kesalahannya di mana? Bukan dalam agama Islamnya, tetapi kesalahan dari anaknya. Karena Islam tidak melarang untuk berbuat baik, berbakti kepada mereka yang musyrik. Ya. Justru harusnya setelah masuk Islam tambah baik. Barangkali sebagai jalan agar saudara, keluarga, orang tua mendapatkan hidayah juga. Oh, ini anak saya setelah masuk Islam tambah baik sama saya. Dulu enggak perhatian, di agama sebelumnya kurang perhatian, sekarang sudah masuk Islam, tambah baik akhlaknya, tambah baik pengertiannya, tambah bagus dalam perhatiannya. Nanti besok dia masuk Islam tanpa diminta. Sudah saya ikut masuk Islam ya, kenapa saya melihat kamu akhlaknya tambah baik? Saya pengen biar nanti di hari kiamat di surga bareng lagi. Tuh. Ya. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun menyambung perbuatan baik silaturahim, berbuat baik kepada keluarga, ya, kepada keluarga yang musyrik, ya, maka bisa dengan ucapan. Dengan apa ucapan? Doakan minimal. Ya, untuk apa? Untuk mendoakan. Ya. Adapun mendoakan ampunan dosa setelah meninggal ini sudah pernah kita bahas. Doakan selama dia masih hidup semoga Allah beri hidayah. Doakan agar apa? Diberikan kemudahan usaha, enggak apa-apa boleh. Ya, selama masih hidup untuk didoakan. Kalau didoakan setelah meninggal malah ya telat. Ya, setelah ya sudah telat. Atau dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Ya dengan kita menjenguk. Ya apalagi orang tua itu dekat. Masa sih cuman dari sini kemana? Ke misalnya ke Tembalang misalnya. Berapa menit. Tapi untuk nengokin orang tua sampai setahun sekali. Atau setengah tahun sekali. Padahal dekat. Ya mungkin kalau di luar pulau mungkin lah. Dekat. Ya. Atau juga dengan harta kita bersilaturahim bagaimana? Bantu. Tahu orang tuanya kekurangan. Tahu orang tuanya miskin. Ini malah diutangin. Ya. Kemarin belum bayar utangnya bu. Mau utang lagi. Orang tuanya sendiri mau diutangin. Jangan. Ya. Berbuat baik itu bisa dengan ucapan. Dengan nasihat. Telepon. Gimana kabarnya. Ya. Atau dengan perbuatan tadi, anterin mau kemana, diajak jalan-jalan. Ya. Nah, dan ini kebaikan yang kita lakukan dalam silaturahim kepada mereka, kebaikannya akan kembali untuk sendiri. Bukan untuk orang tua saja, tetapi kebaikan yang kita lakukan dalam bersilaturahim, itu kebaikannya akan kembali kepada kita juga. Rasul SAW mengabarkan, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen umurnya panjang, diberkahkan umurnya, atau dilancarkan rezekinya, dilancarkan rizkinya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahimlah, sambunglah silaturahim. Orang yang pertama untuk kita sambung, mereka adalah keluarga, saudara, orang tua kita. Orang yang pertama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah.